min hayatil munafikin ad-dunyawiyah. Tema kita ini akan kita kaji insya Allah beberapa kali. Karena ya mengingat bahwasanya tema tentang nifak dan munafikin itu begitu panjang dalam Al-Quranul Karim. Sehingga benar-benar semoga kita semuanya ya ibadallah diberikan pemahaman oleh Allah, pemahaman yang benar. Diberikan ya ibadallah ketajaman dalam melihat permasalahan hidup ini. Karena ya ibadallah, nifak ini memang sesuatu yang sangat membahayakan. Penyakit yang kronis ya ibadallah. Oleh karena kita harus mengetahui sifat-sifat orang munafik di dunia ini. Apalagi selain yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di antaranya ibadah yang pertama. Di antara sifat orang munafik adalah al-khida'u war-riya. Al-khida', ya, menipu, war-riya dan riya. Jadi ketika beramal kebaikan, mereka ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Jadi antara khida dan riya ini ada dua hal. Kalau khida itu sesuatu yang tersembunyi, ya, disembunyikan, ya, niat menipunya itu. Sementara riya idhar, dinampakkan amal kebaikannya itu. Itulah orang-orang munafik ya ibadallah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka menipu Allah, mereka menipu orang-orang beriman. Jadi logikanya ya ibadallah, kalau Allah alladzi khalaqahum, Allah yang menciptakan mereka saja ditipu, apalagi umat manusia yang lainnya. Apalagi kaum muslimin yang merupakan musuh mereka ya ibadallah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perbuatan seperti itu, menipu atau khida dan riya ya ibadallah, mereka mengira dengan menipu Allah, dengan menipu orang-orang beriman, mereka akan berhasil, mereka akan beruntung ya ibadallah. Ya, seolah-olah mereka itu hebat bisa menipu Allah, mereka hebat bisa menipu orang-orang beriman. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kaitannya dengan riya, untuk membuktikan bahwa mereka seolah-olah masih bagian daripada orang beriman, maka mereka juga ikut sholat ya ibadallah, ikut sholat ya ibadallah, tapi sholatnya ya ibadallah karena riya, agar ingin dilihat oleh umat manusia. Atau sholatnya juga bermalas-malasan, menunggu ketika sholat itu dilihat oleh manusia. Ketika manusia tidak melihatnya, maka mereka tidak sholat ya ibadallah. Ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik. Langsung Allah jelas menyebutnya munafikin. Tidak pakai alladzina umumnya, isim mausul. Tidak, langsung disebut munafikin. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu yukhadi'unallaha. Mereka menipu Allah. A'udzubillah. Allah penciptanya sendiri ditipu ya ibadallah. Wa huwa khadi'uhum. Dan dialah Allah membalas tipuan mereka. Tidak mungkin sifat mereka yang selalu menipu Allah dan menipu orang dibiarkan oleh Allah. Allah membalas tipuan mereka. Nah, seperti apa lagi sifat orang munafik selain menipu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka bangun berdiri ingin sholat, sholatnya bermalas-malasan. Sholat tapi malas-malasan. Jadi saudara sekalian, ini renungan bagi kita semua, terutama bagi saudara-saudara kita yang tidak sholat, mengaku beragama Islam tapi tidak sholat. Orang munafik yang fid darkil asfali minan nar, ya, itu mereka masih sholat, walaupun sholatnya malas. Nah, bagaimana hukum Allah terhadap orang yang tidak sholat, sementara mereka mengaku beragama Islam? Yang sholat saja kalau sholatnya bermalas-malasan, mereka munafikin kata Allah. Bagaimana dengan saudara kita
Atau teman kita, tetangga kita yang mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, sementara tidak sholat. Kira-kira apa statusnya ya ibadallah? Yura'unan nas. Mereka riak. Mereka riak kepada manusia, ingin dipuji manusia, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut Allah illa qalila, kecuali sebentar ya ibadallah. Saudara sekalian, ternyata bukan hanya surat An-Nisa saja. Dalam surat Al-Baqarah ya ibadallah, ayat 9, juga di situ ada ungkapan khida, mukhada'ah, menipu. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Allah, ini pelajaran bagi orang-orang munafik. Ketika mereka munafik kemudian tertawa karena bisa menipu Allah dan orang beriman, seolah-olah berhasil, ketahuilah, ya, perbuatan yang tercela menipu itu kembali pada diri mereka sendiri. Tetapi wa ma yash'urun, ya, mereka tidak menyadarinya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, ketika orang berkata, kenapa orang munafik kepada Allah dan orang beriman itu disebut menipu? Menipu Allah, menipu orang beriman. Ya ibadallah. Kenapa ya ibadallah? Kenapa disebut menipu ya ibadallah? Karena mereka menganggap ketika bisa menipu Allah, menipu orang beriman, seolah-olah hebat. Padahal pada dasarnya menipu diri mereka sendiri. Dan insya Allah hafizhakumullah kita akan sampaikan tema yang sangat penting ini pada segmen berikut ini insya Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa orang munafik itu disebut menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Bagaimana ya ibadallah? Jadi ketika orang munafik pura-pura beragama Islam, taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya dan mereka perlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Itu taqiyah. Dan itu sifat orang munafik ya ibadallah. Nah, ketika dia mempunyai sifat taqiyah seperti itu, pura-pura beragama Islam, padahal menyembunyikan sesuatu, yaitu sesuatu itu adalah kebencian mereka terhadap Islam, dianggapnya yang seperti itu dia berhasil. Berhasil menipu Allah dan Rasulnya dengan menipu Allah dan orang-orang beriman. Kenapa? Karena dengan pura-pura Islam berarti dia selamat. Selamat dari pembunuhan, tidak diperangi oleh orang Islam, ya. Selamat dari tawanan. Kalau dia orang kafir dalam perang mau ditawan, karena dia orang munafik pura-pura beragama Islam maka aman. Tetapi ingat, Allah membalas tipuan mereka. Dibalasnya di akhirat dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Di dunia ya ibadallah dia akan mendapatkan kehinaan. Karena Allah juga memberikan petunjuknya pada orang-orang beriman agar waspada daripada orang-orang munafik. Sehingga orang munafik akhirnya hidupnya bingung hafidhakumullah. Karena orang beriman sudah tidak percaya lagi dengan mereka. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, di antara sifat munafikin di dunia ini adalah alladzadu fil khusumah wal izzatu bil ithmi. Jadi sangat keras permusuhannya, sangat keras penentangannya kepada Allah dan orang-orang beriman. Dan wal izzah bil ithmi, mereka itu bangga dengan dosa-dosanya. Mereka zina bangga, mereka syirik bangga, mereka berbuat zalim bangga, mereka membunuh kaum muslimin bangga, mereka menyakiti umat Islam bangga, mereka membikin umat Islam ruang geraknya dipersempit bangga. Itulah orang-orang munafik ya ibadallah. Dan ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Ibadallah, innal munafiqa, sesungguhnya orang munafik adalah asyaddul mukhasimin khusumah, musuh yang paling keras dalam mendebat kebenaran dengan kebatilan, ya ibadallah. Mereka berupaya menghiasi ungkapan-ungkapan yang batil itu, ya ibadallah. Ya. Menghiasi dengan hiasan-hiasan yang seolah-olah memukau umat manusia. Mereka menyerang Islam, menyerang Quran, menyerang sunnah dengan bahasa-bahasa yang menggiurkan umat manusia. Dengan bahasa demi hak asasi manusia. Dengan bahasa kebebasan. Ya ibadallah. Dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah menarik. Padahal intinya adalah seluruh ajaran Allah itu selalu ditentang. Kecuali kalau ada ajaran Allah yang dianggapnya menguntungkan mereka, maka itu dibiarkan, ya ibadallah. Itulah orang-orang munafik, ya ibadallah. Sangat memusuhi umat Islam. Dan ketika berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dinasihati, ittaqillah, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Jangan mendolimi umat manusia. Jangan menyakiti umat manusia. Jangan menjelek-jelekan ajaran Islam. Jangan mengait-ngaitkan nama-nama Islam dengan perbuatan kejahatan. Apa yang dilakukan? Al-izzatu bil-ithmi. Dia bangga dengan dosanya, ya ibadallah. Bangga dengan dosanya, ya ibadallah. Dan ini tidak terjadi di zaman Nabi saja. Fenomena kemunafikan terjadi sepanjang masa. Orang yang bangga dengan dosa-dosanya seperti Abdul bin Ubay bin Salul tidak hanya terjadi di zaman Nabi. Tidak sedikit di zaman sekarang orang bangga ketika berbuat dosa. Tidak menutup aurat, bangga. Na'udzubillah min dzalik, hafizakumullah. Merampas harta rakyat, bangga. Na'udzubillah min dzalik. Menjelek-jelekan Islam dan kaum muslimin, bangga, ya ibadallah. Seolah-olah menjadi pahlawan, ya ibadallah. Inilah ciri-ciri orang munafik, hafizakumullah. Bahkan bukan sekedar bangga. Dia berupaya untuk menyakiti, bahkan kalau bisa memukul orang yang membaca ayat-ayat Quran yang menyinggung jati diri mereka. Tidak senang kalau ada umat Islam membaca ayat-ayat Quran, kemudian ayat-ayat itu membongkar kedok kemunafikannya. Hampir-hampir mereka akan menghabisi umat Islam yang membaca ayat tersebut. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 72, ya ibadallah. Wa idza tutsla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna billadzina yatsluna alaihim ayatina qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum annaru wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Jadi apabila dibaca ayat-ayat kami kepada mereka, pada orang-orang munafik, ayat-ayat yang menjelaskan, maka kamu mengetahui di wajah orang-orang kafir itu kemungkaran, penolakan. Hampir-hampir mereka memukul, ya ibadallah, ya, orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Katakan, maka apakah mau aku berikan penjelasan pada kalian yang lebih buruk daripada itu, yaitu an-nar, neraka yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir. So sekalian hafizahullah, itulah sifat orang munafik.
Dan sifat-sifat munafik selanjutnya insya Allah akan kita sampaikan setelah ya pesan-pesan berikut ini. Saudara-saudaraku, pemirsa TV One yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara sifat atau juga model kehidupan orang-orang munafik di dunia ini ya ibadallah adalah adamul wafa'i bil ahdi. Tidak memenuhi janjinya. Saudara sekalian, ini bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan di antara mereka di sini maksudnya al-munafikin, man ahadallaha. Ada orang yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Sungguh apabila Allah memberikan anugerahnya kepada kami, maka pasti kami akan memberikan sedekah dan kami benar-benar menjadi orang-orang yang saleh. Tapi apa saudara sekalian yang terjadi? Maka ketika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, memberikan rezekinya kepada mereka, ya ibadallah bakhilu bih. Mereka bakhil, kikir dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpaling dan selalu menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, itulah orang-orang munafik sepanjang masa ya ibadallah. Nah, saudara sekalian, ketika orang munafik tidak menepati janjinya, tidak memenuhi janjinya ya ibadallah, maka apakah Allah diam? La. Jadi kita mengetahui orang munafik itu ketika dia sulit, ketika miskin, ketika terjepit, cita-citanya sangat bagus. Kalau saya punya uang banyak, sedekah. Masya Allah. Itu cita-citanya. Atau kalau suara saya bagus, maka untuk membaca Quran. Ketika suaranya bagus, tidak baca Quran. Ya, yang lain-lainnya, yang sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang munafik ya ibadallah. Saudara sekalian, ketika orang munafik mempunyai sifat seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka, dan ancaman Allah adalah sebuah kepastian. Maka fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah menanamkan sifat nifaq di dalam hati sanubari mereka sampai hari mereka ketemu Allah. Disebabkan mereka telah mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ibadallah, dan disebabkan mereka berbuat dusta. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini ya ibadallah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya orang-orang munafik itu sekali lagi ketika diberi oleh Allah, diberi ya apa yang mereka minta agar mereka diberikan kecukupan, kekayaan ya ibadallah, ketika itu dia akan sedekah ya, dan akan menjadi orang-orang yang saleh ya. Tetapi yang terjadi mereka tidak memenuhi janjinya. La bersedekah, tidak bersedekah, dan juga tidak menjadi orang yang saleh. Harta benda yang diberikan oleh Allah kepada mereka hanya untuk menjadi bahan kesombongan mereka. Menyombongkan diri di atas orang-orang yang miskin. Ketika diberikan ketenaran, ketenarannya juga untuk menyombongkan dirinya ya, atas orang-orang yang tidak terkenal.
Ketika diberikan jabatan, bukan digunakan untuk menjadi orang saleh. Justru jabatannya untuk menentang Islam. Untuk memusuhi Islam, ya ibadallah. Itulah orang-orang munafik, ya ibadallah. Ini gambaran daripada keadaan orang munafik secara umum. Dan setiap saat, tidak hanya di zaman Nabi SAW saja. Bahkan logikanya, kalau di zaman Nabi sudah terjadi SAW, apalagi di zaman sekarang yang sudah tidak ada Nabi lagi. Hafidhakumullah, sudah barang tentu jumlah orang-orang seperti itu semakin banyak. Jadi, saudara sekalian, hadan namudaz yatakarrar. Model kehidupan munafik seperti ini berulang dan berulang. Makanya kita harus selalu waspada, ya ibadallah. Kita bukan menuduh orang lain, tapi justru kita menuduh diri kita sendiri. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau takut kalau dirinya terdapat nifak. Dan sudah barang tentu juga kita harus waspada dari bahayanya orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik itu orang lain, bukan diri kita sendiri. Kedua-duanya kita selalu waspada, ya ibadallah. Waspada kalau diri kita menjadi munafik. Dan waspada dari kejahatan orang-orang munafik yang merusak Islam dari dalam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggambarkan betapa banyaknya ayat-ayat Allah yang berbicara tentang adamul wafa bi ahdi. Bagaimana orang-orang munafik tidak memenuhi janjinya. Ini juga kita lihat di dalam surat Al-Ahzab, ya ibadallah. Surat Al-Ahzab ayat 13 sampai 16. Wa idza qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabi yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnah la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Walaqad kanu ahadullaha min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Qul lan yanfa'akumul firar in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Mereka pernah berjanji kepada Allah tidak akan lari dalam peperangan. Ternyata mereka lari, ya ibadallah. Takut mati. Seolah-olah kalau lari dari perang itu pasti hidup, padahal kematian ada di mana-mana. Saudara sekalian, hafidzakumullah. Inilah ya beberapa sifat orang-orang munafik yang harus kita waspadai. Kita waspadai kalau sifat itu ada dalam diri kita. Dan juga kita waspadai ketika itu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dengan demikian semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat nifak dan juga dari bahaya orang-orang munafik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.